Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Idamatu Silmi, NPM 009, kelas A119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Sri Widianti dari kelas A119 dengan nomor NPM 19144600021. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia, NPM 19144600026 dari kelas A119, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Divina Aura Hadiah, NPM 034. Perkenalkan, nama saya Ranti Diantining Setiorini, NPM 19144600036, kelas A119 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai profesionalisme guru dalam pembelajaran. Pendidikan adalah suatu kegiatan sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengajar merupakan kewajiban seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi peserta didik dari pendidikan anak usia dini, pendidikan anak sekolah dasar, sampai pendidikan menengah. Sebelum kita membahas mengenai profesionalisme, kita akan mengetahui dulu apa itu profesi, profesional, serta profesionalisme. Profesi adalah pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh seseorang. Profesional adalah sikap atau karakter yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan profesionalisme adalah suatu kemampuan atau keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidangnya masing-masing. Menurut para ahli, profesionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Oni S. Prijono, menerangkan bahwa profesionalisme adalah kemampuan atau sikap untuk memasuki ajang kompetensi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Yang kedua, menurut Sedarmayanti, profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian pendidikan serta pelatihan dan dilakukan sebagai pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan. Yang ketiga, yaitu menurut Korten dan Afonso, profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Yang keempat, menurut Lokman, profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dari seseorang yang profesional. Yang kelima, menurut Atmo Suprapto, bahwa profesionalisme adalah cerminan dari kemampuan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, bisa melakukan, ditunjang dengan pengalaman yang tidak mungkin muncul tiba-tiba melalui perjalanan waktu. Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Jadi, profesionalisme guru dalam pembelajaran merupakan paham yang mendorong para profesional memandang profesinya yang tercermin dalam pola pikir, sikap, serta tindakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi B, yaitu aspek-aspek kompetensi guru. Guru adalah suatu unsur penting yang harus ada sesudah siswa. Apabila seorang guru tidak memiliki sikap profesional,
maka murid yang dididik akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun kompetensi profesional yang harus menjadi andalan guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu A. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Yang B. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang telah harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Yang C. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Terus yang D, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru. Secara garis besarnya, ada 4 faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru, yakni sebagai berikut. Yang pertama, status akademik. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesi. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan untuk pekerjaan lainnya. Untuk menciptakan tenaga-tenaga tersebut, pada dasarnya di sekolah telah dibina dan dikembangkan dari berbagai segi, diantaranya yaitu segi teoritis dan segi praktis. Yang kedua yaitu pengalaman belajar. Dalam menghadapi anak didik, tidaklah mudah untuk mengorganisir mereka dan hal tersebut banyak menjadi keluhan, serta banyak pula dijumpai guru yang mengeluh karena sulit menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Hal tersebut dikarenakan guru kurang menguasai dan menyesuaikan diri terhadap proses belajar mengajar yang berlangsung. Yang ketiga yaitu mencintai profesi sebagai guru. Rasa cinta tumbuh dari naluri kemanusiaan dan rasa cinta mendorong individu melakukan sesuatu sebagai usaha dan pengorbanan. Seseorang yang melakukan sesuatu tanpa adanya rasa cinta biasanya orang yang keadaannya dalam paksaan orang lain, maka dalam melaksanakan haknya dengan merasa terpaksa. Dalam melakukan sesuatu akan lebih berhasil apabila disertai dengan adanya rasa mencintai terhadap apa yang dilakukannya itu. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Kepribadian seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia. Oleh karenanya, keberhasilan proses belajar mengajar sangat tergantung kepada bagaimana seorang guru itu mengajar. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugasnya. Adapun kompetensi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pribadi. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang terakhir, kompetensi pedagogik. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang indikasi-indikasi seorang guru. Seorang guru profesional adalah guru yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan kepada siswanya. Melakukan kontrol dan melihat seberapa jauh siswa mampu menyerap materi yang telah diajarkan.
merasa tidak puas jika hasil evaluasi siswa tidak berhasil sesuai dengan target pembelajaran. Guru profesional juga harus mampu berpikir secara sistematis, dapat melakukan koreksi terhadap apa yang dia lakukan, dan terbuka melihat diskusi dan menerima kritik dari teman sejawat dan atasan yang bertanggung jawab terhadap kompetensi profesinya. Maka dari itu, pentingnya indikasi seorang guru dalam menempuh suatu pembelajaran. Nah, indikasi sendiri merupakan tanda-tanda kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Indikasi seorang guru dikatakan profesional dan memiliki kompetensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Dan yang kedua adalah mampu merumuskan pembelajaran kognitif kelas tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui tujuan tersebut, maka kegiatan belajar peserta didik akan berjalan lebih aktif dan komprehensif. Yang ketiga adalah menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. Yang keempat adalah memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran yang dibinanya, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugasnya sebagai guru. Indikasi kelima adalah terampil dan membuat alat peraga pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mata pembelajaran yang dibinanya, serta penggunaannya dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat, sehingga diperoleh hasil pembelajaran yang optimal. Indikasi ketujuh adalah terampil dalam melakukan interaksi dengan peserta didik, dengan mempertimbangkan tujuan dan materi pembelajaran, kondisi peserta didik, suasana belajar, jumlah peserta didik, waktu yang tersedia, dan faktor yang berkenaan dengan diri guru itu sendiri. Indikasi ke-8 adalah memahami sifat dan karakteristik peserta didik, terutama kemampuan dalam belajarnya, cara dan kebiasaan belajar, memotivasi untuk belajar, dan hasil belajar yang telah dicapai. Indikasi yang ke-9 adalah terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan atau media pembelajaran bagi siswa dalam proses pembelajaran. Dan indikasi terakhir yang ke-10 adalah terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar sehingga suasana belajar menjadi menarik dan menyenangkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang peran guru profesional dalam pembelajaran. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap proses pembelajaran di sekolah. Minat, bakat, keterampilan, dan potensi-potensi peserta didik tidak akan berkembang dengan optimal tanpa bantuan guru. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Guru harus memposisikan dirinya sebagai orang tua yang selalu memberikan kasih sayang terhadap peserta didik, sebagai teman, sebagai tempat dan mengutarakan perasaan peserta didik, serta sebagai fasilitator yang selalu memberikan kemudahan. Selain itu, adapun peran guru profesional dalam pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai pendidik.
Guru adalah pendidik yang menjadikan tokoh panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang dan mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Yang ketiga yaitu guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik. Karena tanpa adanya keterampilan, peserta didik tidak akan mampu untuk menunjukkan pengetahuannya tentang kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan. Yang keempat yaitu guru sebagai penasehat. Guru adalah sosok penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat. Yang kelima yaitu guru sebagai inovator atau pembaharu. Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan modern yang akan diterima dan bermakna bagi peserta. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, kurangi bebas guru dari tugas-tugas administrasi yang sangat menyita waktu. Yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan dan sarana. Yang keempat, pembinaan perilaku kerja. Yang kelima, penciptaan waktu luang. Yang keenam, memahami tuntunan standar profesi yang ada. Yang ketujuh, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan. Dan yang kedelapan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, itu termasuk lewat organisasi profesi guru. Yang kesembilan, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi. Yang ke-10, mengadopsi inovasi